Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya hari ini tanggal 11 kami dari tim Hikmah Channel dan teman-teman bisa rihlah dan cucurak ya di Villa Jago. Wah, luar biasa tadi perjalanan. Nah, lagi-lagi momen-momen berharga ini jangan kita sia-siakan. Mumpung ada guru kita, kapan lagi coba kita bisa ngumpul gini ya? Yang lain juga masih ada yang udah tidur. Ini waktu jam 00.00. Ya Pak. Udah berganti ya. Kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Usman sudah hadir di sini di perjalanan luar biasa. Kira-kira ngobrol apa nih yang sekiranya sekarang kan deket puasa ya? Sekitar berapa? 11 hari. 11 hari, insya Allah. Kita tanyain nih. Kadang kan yang udah-udah juga kita itu suka bingung. Apalagi terakhir kan ada salah satu kelompok yang sudah mengumumkan begitu. Nah, kita tanya nih Tad. Kita ini kan saat ini gimana nih Tad? Soalnya kan udah ada yang ngumumin, sementara ada yang ntar tunggu. Ayo Tad, sini nggak apa-apa. Masuk. Ayo, wah. Silakan. Iya, baru datang. Tasnya taruh di mana? Bawa tenda, bawa apa itu? Oh, sleeping bag. Masya Allah. Ya Tad, sebagai saya orang awam gitu, itu kan paling tidak ketika kita melakukan ibadah itu pengennya ya yang benar gitu, walaupun saya belum benar gitu. Tentunya kan harus ngikutin aturan gitu. Sementara kan ada yang udah nentuin gitu, ada yang entar nunggu gitu. Itu sebenarnya gimana Tad? Dan ini kan terjadinya bukan hanya sekali, berulang gitu. Itu kenapa Tad? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini, malam non tadi teh? Malam. Ini malam apa sih? Malam minggu. Udah lama nggak malam mingguan kita ya? Malam minggu, tadi berapa? 11 hari menuju bulan Ramadan. Iya. Dan itu belum pasti. Iya. Udah pasti belum? Belum. Kenapa? Nah, kalender itu sudah ditandain ya. Hari ini, hari anu. Tapi apakah seperti itu di bulan kaum muslimin menjalankan Ramadan, menjalankan puasa atau mengawali awal puasa? Memang bukan kebiasaan kita. Emang dari kecil kita begitu ya. Kak Agus, makasih. Taunya begini, ya kan? Dari sononya. Kalau dulu bulan puasa itu identik lebo petasan. Begitu nggak? Iya. Non lodong. Sekarang lato-lato Tad. Oh lah. Tidak ada tempat yang nggak ada suara lato-lato. Ya. Beladugan dulu zamannya kecil dulu. Ya, beladugan petasan. Saking bahagianya, senangnya datangnya bulan Ramadan. Itu sebenarnya kan ada hal-hal yang saat ini bahkan sampai hari ini perkara-perkara di bulan Ramadan itu yang luput dari perhatian kita atau kaum muslimin semuanya. Artinya nggak jalan begitu saja. Mestinya kita memahami lebih mendalam gimana sih satu Ramadan teh kapan gitu, mengawali satu Ramadan. Tapi yang terjadi saat ini tadi udah ditentuin di kalender. Boleh nggak? Ditentuin boleh. Emang dari dulu kayak gitu. Iya. Tapi apakah seperti itu? Hah? Tidak. Gimana harusnya? Nah, iya. Betul. Kalau merujuk kepada nasnya jelas, dan semua kaum muslimin itu sama nasnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa dengan melihat hilal. Wa aftiru, dan berbuka atau lebaran bahasa kita mah li ru'yatihi, dengan melihat hilal. Seluruh ormas, seluruh golongan, seluruh kalangan dalilnya sama yang itu. Kenapa? Karena memang Rasulnya satu. Itu juga. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Kira-kira tahun lalu ada yang sama, ada yang beda? Cung, di sini yang sama hari apa?
Tuh cari Lupa cingwai. lagi. Oke, yang lalu. Coba Lebarannya beda. Ramadan besok. Ramadan besok mau gimana? Mengawalinya hari apa? Ikut kalender atau ikut hilal? Hah? Kalau tahun kemarin Emang tahu fikih hilal kayak gimana? Hilal kayak gimana? Pak, gabung sini. Ada tempat, silakan, persilakan. Duduk dulu. Udah, tolong. Oh, tuh dulu. Ada mau gabung di sini? Ya, kita kembalikan bahwa awal akhir Ramadan itu memang ada tata cara penentuannya. Begitu pula di masa Rasul, di masa dulu. Jadi ketika mengawali bulan Ramadan, itu kan barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, haram baginya neraka. Maksudnya dia diharamkan dari neraka. Seneng doang. Seneng datangnya bulan Ramadan. Bahkan diampuni dirinya. Bahkan kemarin tuh ada yang bilang katanya diskon. Diskon apa? Diskon dosa, diskon pahala. Tapi tadi ada pembicaraan diskon itu diskon. Jadi iya. dis itu salah, kon itu perhitungan. Hitung. Jadi salah ngitung. Jadi tepat nggak kalau diskon pahala? Salah ngitung pahala berarti. Tapi pikir kurang tepat ya kalau diskon pahala. Al-Fakir lebih senang menyebutnya di bulan Ramadan ini justru makanya kan futihal abwabul jannah. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya ketika memasuki bulan Ramadan, futihal abwabul jannah, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Dan sebaliknya, ditutupnya pintu neraka. Sebenarnya kan makna. Lagi-lagi kita bicara makna. Dulu apa? Toge goreng. Ada yang tahu toge goreng? Iya, padahal direbus. Udah nggak tahu, udah dari sana. Hah? Enggak, toge goreng. Tahu toge goreng ya? Suka itu abang-abangnya. Ada di Bogor doang. Kalau yang gampang mah itu atau mie goreng. Enggak, bukan mie goreng, toge goreng. Toge goreng kayak laras. Ngerti toge gorengnya tahu nggak? Orang udah lama di Bogor nggak tahu toge goreng. Ada yang tahu toge goreng? Ya. Coba faktanya. Toge itu digoreng nggak? Hah? Direbus. Jadi disebutnya toge goreng. Faktanya tidak digoreng. Walaupun tidak digoreng, disebutnya toge goreng. Itulah makna. Tidak selamanya kata itu sesuai dengan maknanya. Artinya apa ya? Saya mau ngomong konotatif dan denotatif. Ngerti mau kira-kira? Enggak. Ada makna sesungguhnya, ada makna kias. Gitu maksudnya. Kayak kita nih dari sono ke sini, nanti sholat maghribnya gimana? Oh, kita sholat di jalan. Bener ya kalimat itu? Kalau di masjid. Oh iya, tapi kan ada istilah kita sholat di jalan aja. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Orang kita paham nggak kalau kita ngomong? Kita sholat paham. Padahal kalau misalkan orang Jepang ke Indonesia, gile sholat di jalan. Kayak gitu kan? Nah, berarti memang ada di dalam bahasa Arab juga begitu. Jadi kalau memang ada khobar seperti apapun itu, kadang memang punya makna. Sama seperti halnya futihal abwabul jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga. Betapa di bulan itu Allah memberikan setiap amalan itu, setiap perbuatan itu dengan balasan yang luar biasa besar. Bukan berlipat ganda sebenarnya. Kalau berlipat itu kan satu jadi dua tuh berlipat itu. Kalau ganda berarti double lagi. Jadi dual core itu. Oh iya kan? Jadi 4 kan? Tapi tidak dibuat begitu. Satu amalan itu laksana seperti berbuah 100. Enggak ganda kan? Dari 100 itu kemudian masing-masingnya 100. Berapa tuh? 100. Iya, sekitaran itu. Maksudnya kan saking banyaknya nilai sebuah amalan di bulan Ramadan. Gitu. Maka sangat pas kalimat futihal abwabul jannah. Dibukakannya pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Gitu. Sedangkan ditutupnya pintu neraka bukan berarti
emang ditutup karena itu ya, secara beneran gitu loh. Ya. Tetapi maknanya Ya, adalah kayak toge goreng tadi. iya gitu. kayak toge goreng tadi, gitu loh. Bukan, tetapi perbuatan maksiat itu tetap dinilai dosa. Cuman jumlah maksiatnya itu, perbuatannya itu dinilai satu. Dinilai satu. Jadi kalau contoh maksiatnya apa ya? Contoh amalan soleh kan banyak ya. Apa? Bikinin kopi. Amal soleh itu. Hah? Menyediakan air jang kopi. Ya. Iya. Ya kan, misalkan amalan apapun itu yang kita anggap itu amalannya sepele, tetapi di bulan Ramadan itu ternyata tidak sepele. Apalagi yang paling masyhur itu adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nilai pahalanya dapat bumi dan seisinya. Kalau di bulan haram 2 kali lipat. Jadi dapat 2 bumi tuh, jadi lato-lato lagi tuh. Iya kan? Dapat 2 bumi dan seisinya, padahal itu adalah amalan sunnah gitu. Bagaimana dengan salat subuhnya yang merupakan amalan fardu? Masya Allah, luar biasa. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Masya Allah, dikali 100 bumi. Kayak apa 100 bumi? Itu baru amalan pokoknya. Masing-masing itu dikalikan lipat gandakan jadi 100. Berapa banyak latonya itu? Jadi bandar lato itu, lato bumi. Ya, artinya terbayang. Ini adalah tamsil sebenarnya. Ini adalah tamsil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa maha pemurahnya Allah, betapa makna futihal abwabul jannah itu nampak gitu loh. Sedangkan perbuatan maksiat, waduh, Opa jangan dibawa tuh, Pak. Sedangkan perbuatan maksiat, satu maksiat dinilai 1. Coba kira-kira di bulan Ramadan ada maksiat nggak? Tetap ada. Meskipun katanya kan setan dibelenggu. Yang dibelenggu kan setan, orangnya enggak. Iya, setan itu kan dibelenggu, dalam arti memang seperti itu. Jadi satu amalan maksiat tidak bisa mengalahkan satu amalan soleh di bulan Ramadan. Nah, betapa dahsyatnya coba, satu maksiat kemudian dia melakukan amal soleh berlipat. Makanya itu sangat memungkinkan sekali. Makanya bulan Ramadan inilah bulan penuh barokah, bulan kemuliaan, bulan yang sebaiknya kita tidak lewatkan sebarang 1 detik pun. Masalahnya, saat ini di negeri kita terjadi apa? Bukan saat ini, dari dulu. Beda untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Padahal tadi nasnya sama. Apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa ketika sudah masuk waktunya puasa, yaitu Ramadan. Dengan apa? Ru'yah, melihat ru'yah, melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah atau Ramadan atau Syawal li ru'yatihi, dengan melihat hilal juga. Kira-kira di Indonesia pakai apa? Ada pakai hilal, ru'yat hilal gitu ya. Dilihatin, diperlihatkan atau dicari dari ujung pulau tertimur tertinggi. Karena memang ada ini yang perlu kita pahami. Jadi kaum muslimin harus cerdas. Ketika kita mau menjalankan suatu perbuatan, kita harus tahu ilmunya. Begitu. Sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Semuanya juga paham itu. Semua juga menggunakan dalil itu. Cuman yang menjadi penyebab kita berbeda mengawali, ada yang hari Kamis misalkan, tanggal 22 kemungkinannya nih. 22 hari. 22 ya? 22 hari apa? Ya antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh enggak, kan antara 2 itu kan? Nggak mungkin berbeda 2 hari 3 hari. Pasti perbedaannya kalau nggak Kamis ya Jumat gitu. Kayak gitu kan? Pasti perbedaannya itu. Karena hilal kita harus pahami dulu. Untuk memulai ibadah Ramadan atau saum Ramadan dalam arti syahrun, bulan, maka
kalender Islam atau kita kaum muslimin menggunakan sistem perhitungan lunar. Luna ngerti nggak? Kalau Luna tahu. Udah macam-macam. Nah, lunar. Jadi ini untuk membedakan aja. Lunar itu nama lain dari bulan. Nah, lunar itu bulan. Jadi kalau bahasa mana sih lunar? Bahasa internasional itu lunar. Lunar tuh nama baru tahu apa? Baru tahu. Kemana aja? Nah, bulan itu lunar. Bumi apa kalau bumi? Kalau bulan itu lunar, bumi apa? Bumi itu Tera. Tera. Double R. Makanya kalau ada Nissan Tera, Nissan bumi itu. Emang tukang jelajah. Jadi merek sih sebut sih. Mau beli apa? Ya artinya gini. Sistem penanggalan, sistem bulan dalam kalender Hijriah itu menggunakan bulan. Beda dengan Masehi. Masehi itu bukan bulan, meskipun disebut bulan. Bulan apa? Januari. Oh, bulan Rajab. Masehi. Januari, Februari, dan seterusnya. Itu bukan bulan. Tapi menggunakan sistem matahari, perhitungan matahari. Kalau Hijriah itu bulan. Lunar. Makanya saya sebut untuk membedakan kayak pemahamannya antara bulan dengan moon. Nah, moon, bahasa Inggrisnya moon. Ngerti bahasa Inggris nggak, Pak? Oh, sedikit. Ya, lunar. Ya, sistem kalender Hijriah itu menggunakan lunar atau bulan. Bulan nampak maksudnya yang kita lihat gitu. Kalau misalkan sekarang ada, ya itulah lunar. Ya itu menggunakan itu. Sedangkan Masehi tidak menggunakan bulan itu. Makanya di bulan Masehi nggak peduli tanggal satunya itu bulannya mau segede apa, dia yang penting tanggal 1. Ya, tahun baru itu nggak mungkin sabit atau hilal. Nggak ada cari hilal, nggak ada istilah hilal. Yang penting dihitung, makanya kalender sudah dibuat baku kayak gitu. Sistem komputerisasi. Ya, tapi kalau Hijriah itu menggunakannya lunar, lihat bulan. Makanya perintahnya sumu li ru'yatihi. Lihat bulan. Bulan yang dimaksud apa? Hilal. Hilal itu apa? Nah, ini perlu kita tahu. Hilal itu adalah namanya bulan itu ada umurnya. Maaf nih, pakai istilah, kalau diistilahin agak ini nih. Anggap ini bulan. Kok nggak setuju sih? Anggap ini bulan gitu loh, kan biar ada visualnya. Yeah. Ini bulan. Bulan itu bulat. Bulan itu bulat gitu loh. Kalau full moon atau bulan full, maka kan kita lihat bulan penuh, bulat utuh. Itu tanggal berapa kira-kira? 15. 14, 15 atau pertengahan bulan. Ya. Lunar. Nah, lunar itu. Kalau itu pertengahan berarti tanggal satunya pasti kecil. Ngerti nggak? Kan tanggal 14 kan? Ya. Terus tanggal 15 segede apa? Masih segini. 16. Makin gede makin kecil. Makin kecil dan pada akhirnya dia akan habis. Nah, habis itu berarti habis bulan. Baru ada bulan baru atau datang bulan. Atau salah mikir lagi ini. Ya, ada bulan baru. Bulan baru itu berarti bulan yang berikutnya, yang ketika bulan habis di bulan ini, maka bulan berikutnya akan muncul. Gimana caranya? Gimana sih ini? Minta dibantu dong. Minta dibantu dong. Pegang apalah. Yang penting ada 3. Yang penting ada 3. Nah, ada 3 gini. Enggak gitu, dipanjangin. Nah, gini. Ini kameranya di sono. Kagak ngerti kamera. Kelihatan, Pak. Nah. Gini, maksudnya gini ya. Nah, ya. Nah, lurus, nah sejajar. Ini bumi, ini bulan. Ini matahari. Ya. Atau kebalik. Yang mana sepakati dulu? Yang gede matahari. Ya. Iya, tadi ini bumi, iya. Oke. Yang penting bulan di tengah. Oke lah, ini bumi, ini bulan, ini matahari, gede kan? Ya. Oke. Ketika bulan itu bulan baru, maka kalau ada yang tahu gerhana nggak? Cicing wae. Tahu, gitu maksudnya. Tahu gerhana ya? Gerhana itu posisi ketika sejajar, terus kemudian dia menutupi cahaya matahari, maka nggak kelihatan kan? Nah, itu posisi sejajar. Sejajar. Posisi apa tadi? Sejajar. Sejajar. Kalau bahasanya itu adalah kondisi konjungsi. Atau kalau bahasa buat itu adalah ijtima. Ijtima itu apa? Berkumpulnya jadi satu antara bumi, bulan dan
matahari. Ya, satu garis. Nah, Tiap satu bulan garis. gitu. Enggak setiap bulan, tapi akan ada masa itu. Setiap 1 bulan sekali pasti begitu. Iya. Ya. Pasti lurus gitu. Ya, kita belum ngomong bumi muter sendiri, bulan ngelilingin bumi. Ya, karena itu memungkinkan terjadi. Nah, masalahnya nanti kalau pas sejajar itu nanti gerhana namanya. Tapi kan karena bulan ngelilingin bumi, maka tidak selalu sejajar. Nanti ada kondisi begini. Tapi tetap dalam kondisi konjungsi namanya. Masih segaris gitu, cuman rada melenceng gitu lah. Mencong. Maka ketika rada melenceng, dia akan karena bulan sifatnya tidak memancarkan cahaya, tapi memantulkan. Mantulnya mantul tuh. Mantap betul. Ya kan? Memantulkan cahaya dari mana? Dari matahari. Nah, bulan tidak punya cahaya, matahari punya cahaya. Ketika dia geser sedikit, maka dia akan memantulkan cahaya. Nah, yang disebut bulan sabit atau bulan baru adalah bulan yang sedikit itu. Cahaya yang tampil sedikit itu. Itu fakta hilal. Paham nggak kira-kira? Udah. Kira-kira paham segitu nggak? Paham ya? Jadi yang dimaksud hilal itu adalah kondisi bulan yang segaris sedikit aja. Ya nggak mesti yang bawah, mungkin yang sebelah sini. Kalau ada Ustadz Rizky ini bisa menjelaskan lebih jelas karena beliau memang concern di dalam memperhatikan bulan gitu ya. Istilah dan seterusnya. Tapi dalam hal ini kita bicarakan bagaimana sih sebenarnya kita mau melakukan sebuah amal soleh yang namanya terkait dengan waktu kita beribadah, yaitu syahrus syam, bulan Ramadan. Kapan itu dimulainya? Nah, kita pahami dari awal. Hijriah tidak didasarkan hitungannya berdasarkan matahari, tetapi dari bulan. Fakta bulan berarti ada bulan tanggal 1, 2, dan seterusnya. Kalau tanggal 1 berarti bulan kecil, bulan sabit. Nah, itu yang harus kita tahu. Kapan bisa dilihat? Kira-kira kapan? Awal bulan. Iya, awal bulan, betul. Kapan kira-kira? Sore. Iya. Hanya di sore? Iya. Karena sekarang tanggal berapa? Syaban. Berapa? Kan 11 hari lagi. Hah? Ayo. 11, 30 dikurangi 11. 19. 19 sama 11 berapa? Bulan dalam Hijriah itu tidak 30. Tapi 29. Tapi 29, ya. Nah, nasnya itu kan nanti diteruskan lagi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa dengan melihat hilal dan berbuka dengan melihat hilal. Kalau hilal nggak kelihatan, Rasul sudah tentukan fa in ghimma. Kalau kalian terhalang pandangannya, iya, genapan fa'akmil atau sempurnakan iddata Sya'ban salasina. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban jadi 30. Nah, di sini menjadi dasar. Oh, berarti kalau hilal itu ada kemungkinannya bisa tidak terlihat. Mungkin pada saat itu hujan. Cuacanya mendung atau banyak awan. Ya nggak tahu apapun itu. Loh, ini juga kan harus kita ketahui. Berarti spot mana yang bisa melihat hilal? Kita harus tahu. Spot-spot untuk melihat hilal adalah pertama, yang paling baik adalah pantai. Pantai yang hadap ke barat, ke timur nggak mungkin. Iya kan? Ke barat kenapa? Karena matahari tenggelam. Kemudian ada bulan nanti yang muncul gitu. Nah, akan terlihat seret gitu. Kalau cuaca cerah. Pantai, gunung, atau tempat tinggi, atau gurun, gitu, ya. Apa saja tadi? Pantai, gunung, tempat tinggi. Ya, di situ tempat-tempat yang paling baik untuk melihat hilal. Akhirnya tidak terhalang pandangan. Ini perintah Rasul. Jadi kalau nyunnah untuk melakukan inilah ya melihat hilal. Karena memang yang diperintahkan Rasul itu melihat. Sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghimma alaikum fa'akmil iddata Sya'ban salasina. Kalau terhalang maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Dan ini menjadi dalil boleh untuk
melakukan hisab begitu. Gitu. Ini mulai kelihatan kenapa di negeri kita, bukan hanya negeri kita sih, mengawali satu Ramadan itu bahkan satu Syawal berbeda. Bahkan kalau logikanya berbeda, berarti ada 2 tanggal yang sama di hari yang berbeda. Berarti ini real bahwasanya tidak mungkin ada satu tanggal yang sama di hari yang berbeda. Kan nggak mungkin. Oke, real ya. Kalau ngomong bahasa gampangannya, tahun baru kira-kira bisa nggak ada yang ngerayain 2 hari? Wah, yang gue mah hari Kamis dong. Yang satunya tahun barunya enggak, hari Jumat yang bener. Gak pernah terjadi begitu. Kenapa? Karena menggunakan sistem matahari. Kalau bulan, menggunakan bulan, mungkin nggak berbeda. Mungkin nggak berbeda. Nah, ini agak sulit jawabnya. Padahal nggak sulit. Satu hari yang sama, kan bulannya sama. Tadi kan yang dipraktekin, bulannya sama nggak? Sama. Sama, bulan nggak ada yang beda. Buminya sama nggak? Sama. Mataharinya sama. Berarti bulan sama, bumi sama, matahari sama. Itu satu hari itu sama. Hanya saja manatul hukmi di sini masalahnya. Memahami fakta itu yang berbeda. Tadi mendahulukan hisab, boleh nggak? Hisab boleh. Cuman harus kita tahu dulu. Jadi urutannya apa? Rasul itu memerintahkan apa tadi di awal? Sumu atau lihat. Berarti itu yang pertama kali dilakukan. Jadi untuk memulai menentukan bulan Ramadan atau Syawal harusnya didahulukan lihat dulu. Lah, kan tadi ngitung boleh? Boleh. Itu untuk memperkirakan. Kira-kira tanggal satunya kapan? Nah, itu fungsinya hisab. Salah satunya. Kapan mesti kita melihat awal bulan? Iya, tadi. Kalau tadi itu nggak tahu. Iya, paling tidak menetapkan tanggal 29. Ya, begitu. Perkiraannya jadi lebih akurasi gitu ya, Pak ya. Akurasi waktu untuk memantau atau melihat awal bulan. Iya. Tapi faktanya yang dilakukan, yang diperintahkan Rasul itu memang dengan mata telanjang. Bahkan dari dulu belum ada teropong. Emang udah ada yang jual teropong sono dulu. Siapa yang jualan teropong? Yang tadi ya. Iya. Dulu Tapi, itu nggak pakai teropong. berarti hilal itu bisa kelihatan mata telanjang. Kan? Betul. Nah, nanti kan ada umur-umurnya. Umur itu maksudnya ya kayak tadi kan kita bisa melihat bulan yang biasa kita lihat, bulan sabit gitu ya. Kan setiap hari dia akan mengecil kalau menuju habis bulan. Kalau ada bulan baru, dia akan muncul dan semakin membesar, kan begitu. Nah, itu disebut dengan derajat atau umur bulan. Nah, itu sebenarnya tidak jadi masalah, yang jelas terlihat. Sebenarnya yang jadi perbedaan itu bukan hanya itu. Untuk bisa menentukan bulan baru, sebenarnya karena bumi sama, bulan sama, matahari sama, jadi bulan tanggal 1 itu mesti di hari yang sama. Tapi tidak menjamin di tempat yang sama. Oh. Paham di sini? Nah, kita harus pahami itu. Jadi gini, Indonesia pulaunya tertimur apa? Pulau apa? Papua. Papua. Jakarta dengan Papua jaraknya berapa jam? Ketahuan ini nggak tahu geografi ya. Dapat berapa? 2 jam perbedaannya antara Papua dengan Jakarta. Berarti sekarang jam berapa? Coba lihat jamnya. 12:30. Sekarang kita di sini aktual jam 12:30. Di Papua jam berapa? Jam 3. Berarti yang nanti ketemu muncul matahari duluan siapa? Papua. Oke. Berarti kalau sampai maghrib, yang maghrib duluan siapa? Papua. Tadi untuk melihat hilal harus di waktu sore. Berarti yang duluan melihat maghrib siapa? Apakah duluan melihat hilal dia? Belum tentu, tergantung dari posisinya, tinggi posisi bulannya itu, umurnya juga. Jadi kalau memang itu secara istiqmal, sudah istiqmal, tetapi umur bulannya belum sampai, artinya masih garis lurus, belum kelihatan itu pantulannya. Di Papua nggak kelihatan, maka terus dicari, makanya titiknya banyak kan? Di Papua, kadang di Madura, ada juga di Madura, terus kemudian di Bali, di Purworejo, di Parangtritis. Parangtritis mana? Tahu nggak? Oh ya, orang Jogja mas. Oh deket ke Jogja. Jogja, terus Sukabumi,
dan seterusnya. Itu adalah bumi Allah yang rantaiannya itu spot-spot untuk melihat hilal, dan jarak waktunya itu sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan waktu. Nah, gitu. Kalau di Papua tidak terlihat, maka ada kemungkinan di mana terlihat? Di Madura. Di Madura tidak terlihat. Bantul. Oh ya, terserah. Artinya di jajaran Pulau Jawa gitu lah. Pulau Jawa gitu. Ada mungkin nggak dari Papua sampai Aceh tidak terlihat? Mungkin. Ada mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Tadi usia bulan belum mencapai waktu untuk munculnya hilal. Tapi kalau kayak di kampung saya tadi Padang itu, Pariaman itu istilahnya kan kalau nggak lihat bulan selama di Jakarta ini kan udah puasa lihat bulan katanya kan. Di situ belum tentu puasa itu. Belum tentu ada puasa. beda 1 hari 2 hari lah gitu kan. Jadi nggak percaya sama bulan di sini gitu. Oh, nggak percaya bulan Jakarta? Iya gitu. Punya bulan sendiri. Iya, makanya dia beda-beda puasanya. Ada beda 1 hari 2 hari lah gitu. Ikutnya bulan mana? Iya, ya lihat bulan di sono juga dia. Itu menggunakan fakta di sana. Ini memang ada. Nah, inilah kita mulai bisa menerka atau menguak apa sebab kaum muslimin di negeri kita itu berbeda menentukan awal akhir Ramadan. Ada yang melakukan, nah memang di dalam ulama terdahulu, ulama mulia terdahulu itu ada sistem matla dulu itu. Sistem matla itu sistem satu tempat melihat bulan. Kalau dia tidak melihat bulan, maka dia tidak berpuasa, gitu loh. Tidak wajib puasa, gitu loh maksudnya. Sistem matla itu sekitar 1 farsah, berapa perjalanan? 1 kali perjalanan ya, 1 safar maksudnya, 1 hukuman safar. Tapi faktanya begini, kita harus pahami bahwa sistem matla itu ketika akomodasi atau mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain itu terbatas. Jadi untuk bisa melakukan perjalanan dari Kudus ke mana ini? Ke puncak butuh waktu berapa lama? Hah? 1/2 hari, 8 jam. Jaraknya berapa? 450 kilometer. Kalau menggunakan sistem matla, berapa matla itu? Tahu matla nggak tadi ya? 1 matla itu 1 jarak safar. 1 pos lah. Berarti kalau ada 400, berarti ada 4 matla di situ. Bahkan faktanya tidak begitu. Faktanya adalah yang sudah terjadi, kalau di Papua melihat hilal, maka seluruh negeri kita berpuasa. Tapi kalau di Papua nggak ngelihat hilal, hilalnya kelihatan di Sukabumi, Papua puasa nggak? Kenapa puasa? Harusnya puasa nggak? Oke, ulangi lagi nih. Pahami pertanyaannya. Negeri kita kan panjang dan lebar. Ada jarak waktu di situ. Yang maghrib duluan mana? Papua. Papua. Pulau Jawa belum maghrib. Kalau kita mencari hilal, di Papua tidak terlihat hilal. Berarti dia maghribnya habis dong. Yeah. Dan dia diputuskan tidak melihat hilal. Pencarian hilal lari kemana? Dilanjutkan ke Pulau Jawa. Nah, ketemu di Sabang. Kira-kira Pulau Jawa sama Papua puasa nggak? Puasa. Enggak. Puasa dong. Faktanya puasa nggak? Belum sahur. Faktanya puasa nggak? Puasa. Puasa. Karena belum sahur. Walaupun dia tidak melihat hilal, ditetapkan bahwa negeri ini berpuasa di bulan atau di hari esok. Kenapa? Karena hilal sudah ditemukan di mana? Di Sabang. Di Sabang. Ngerti nggak? Dibangun buru-buru gitu. Walaupun faktanya Madura, Papua tidak melihat hilal. Dilihatnya di Sabang. Terlihat hilal. Dan mereka ikut puasa. Dengan keputusan yang sudah dibuat. Oke, kita jauhin dikit mainnya. Di Sabang nggak kelihatan. Di Sabang nggak kelihatan. Tapi di Singapura kelihatan. Misal begitu ya. Di Sabang nggak kelihatan. Tapi di Singapura kelihatan. Kira-kira dari Sabang sampai Papua puasa nggak besoknya? Enggak. Faktanya? Enggak. Faktanya enggak. Nyebut merek. Loh ya kan faktanya kan begini. Belum Penetapan pemerintah itu berdasarkan nah, itu namanya wilayatul hukmi. Jadi kalau dari Papua sampai Sabang itu dicari hilal nggak ketemu, maka kesimpulannya tidak ditemukan
hilal. Ternyata muncul di Singapura. Oh, Singapura beda. Karena Singapura bukan wilayah kita. Kan begitu? Iya. Yang terjadi begitu kan? Iya. Iya, begitu. Tapi puasa nggak kira-kira? Enggak, ditetapkan tidak puasa. Kenapa? Tadi berdasarkan hisab. Disempurnakan jadi 30 Sya'ban. Padahal bulannya masih sama nggak dengan Singapura? Sama. Logikanya gimana? Apakah bulan berhenti di Sabang? Kan tidak. Bulan itu memang secara geografi, secara fakta akan ada perbedaan tempat melihat hilal. Jadi ada kemungkinan di Papua tidak terlihat, dia bisa terlihat di tempat lain. Ada kemungkinan di negeri ini tidak terlihat, akan terlihat di negeri yang lain. Begitu. Tapi yang harus kita pahami adalah bulannya sama, gitu. Buminya sama, mataharinya sama. Maka sebenarnya konsep tadi berpuasa di hari yang sama mungkin nggak? Sangat mungkin, bahkan harusnya begitu. Tapi kan jaraknya cuma terjauh 12. Loh iya, terjauh itu 12 jam. Jadi tidak mungkin makhluk bumi itu mengawali hari yang sama di hari yang berbeda gitu loh. Ada dua tanggal yang beda, dua tanggal yang sama di hari yang berbeda, kan nggak mungkin. Nah di sini penting kita memahami, makanya kan kita ingin istilahnya apa, mengedukasi ya, agar masyarakat itu secara terbuka tahu bahwa menentukan awal Ramadan, awal bulan memang tidak sama dengan menentukan ibadah sholat. Sholat itu berdasarkan matahari. Kalau sholat itu berdasarkan matahari, kenapa? Karena ngitungnya hari. Jadi nggak akan berubah, betul, memang berdasarkan matahari. Subuh itu ya waktu subuh. Tapi kalau bulan, nama-nama bulan, jumlah bulan, kalau kita kan berdasarkan wahyu. Quran apa? Quran surat atau ayat berapa? 36. Ya, Quran surat Taubah ayat 36 itu menunjukkan bahwasannya inna iddata syuhur indallahi isna asyara. Di situ landasan. Artinya gini. Kalau kita menyebut tadi salah satu etnis atau bangsa ya, punya sistem kalender sendiri meskipun sama lunar. Bedanya apa? Kalau dalam Islam itu berdasarkan wahyu. Jadi penentuan 12 bulan itu dari wahyu, dari pencipta jagat. Jadi dalam satu tahun itu 12. Dari mana 12? Ya dari wahyu. Ya, dari pencipta jagat menentukan bahwasanya Quran surat atau ayat 36, satu tahun itu 12, sudah ditetapkan begitu. Cuman masalahnya adalah menentukan awalnya kapan. Nah, itu perlu ilmu, yaitu dengan cara melihat hilal. Itu menentukan awal bulannya. Sedangkan hari-harinya itu berdasarkan matahari. Karena kan subuh tetap kan? Subuh itu pasti di waktu fajar. Gitu ya. Jadi waktu subuh itu ya saat fajar. Kayak gitu. Dan itu tetap. Jadi ini kita perlu pahami bahwa yang kita lakukan adalah memulai bulan baru. Masalahnya gini, Pak. Kemarin di kelas, teman-teman mahasiswa saya sampaikan gini. Kira-kira kalau sholat maghrib di waktu Isya atau di waktu setelah Isya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan udah ditetapkan sama syariat. Iya, sholat maghrib tapi di waktu Isya boleh nggak? Seterusnya kenapa nggak boleh? Atau sengaja sholat maghrib di waktu Isya boleh nggak? Atau sholat subuh di waktu zuhur boleh nggak? Nggak boleh. Oh, kalau ini langsung barangan sih. Oh, tadi belum ngerti berarti. Oke, sholat subuh di waktu zuhur boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah lewat waktunya. Ya? Sudah lewat waktunya kan? Iya. Atau sebaliknya, sholat zuhur di waktu subuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya belum waktunya. Sama halnya dengan kita memulai bulan baru. Ya, kalau kita keliru menentukan satu Ramadan, berarti kalau belum Ramadan, belum wajib puasa. Atau kita masuk bulan Ramadan, tapi mengatakan itu bukan bulan Ramadan atau belum Ramadan, berarti kita haram. Iya, haram berbuka maksudnya kan, sudah masuk Ramadan tapi belum berpuasa gitu. Ini kan yang terjadi saat ini kan.
karena perbedaan itu, misalkan ada yang hari Senin, ada yang Selasa. Kan mungkin nggak dua-duanya benar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hanya satu. Cuman masalahnya, kalau yang benernya ini misalkan, yang Selasa. Ya. Kira-kira yang hari Senin puasa apa itu? Ramadan bukan? Bukan. Kalau memang bener yang bulan ini, hari ini bulan Ramadan, dia puasanya bulan ini. Dia ninggalin puasa nggak? Ya utang satu berarti kan. Tapi dia ngerasa nggak utang. Wong saya mulainya dari ini kok, gitu loh. Nah ini kondisi seperti ini. Jadi bukan hal biasa sebenarnya. Dengan enak-enak kan bilang, udah tadi ikhtilafi ummati rahmatin. Ya berbeda itu rahmat. Nggak gitu juga sebenarnya. Kalau kita ulik dan kita edukasi masyarakat, kaum muslimin harus tahu. Jadi melihat hilal itu begitu. Tadi caranya, tempat-tempatnya. Dan faktanya bulan terus berputar. Tadi dijelaskan elif dan seterusnya. Itu gampangannya aja. Tadi tema begitu. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi kalau tidak ditemukan hilal di negeri kita, cari di negeri lain. Negeri kita, di negeri saudara kita yang di sebelah sana yang mengalami maghrib lebih lama. Kita sudah isya, di sana baru maghrib. Sini dengan Mekah, perbedaan berapa? 4 jam. Jadi kalau di kita maghrib, di Mekah 4 jam. Jam berapa? Jam 6 kurangi 4 sama sih. Berapa? 2. Jam 2 gitu loh. Habis zuhur masih terang benderang di situ. Kalau kita isya, maka di sana baru menjelang maghrib gitu maksudnya. Mau siap-siap maghrib gitu, pada asyar. Jadi kalau kita ditemukan di negeri ini, maka cari di negeri yang lain. Kenapa? Tadi bulannya sama, buminya sama, mataharinya sama. Maka kita akan memulai satu Ramadan sama seluruh dunia. Kayak gitu kan? Kalau dulu memang agak sulit. Kenapa? Karena jarak mobilitas manusia dari satu tempat itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena alat akomodasinya juga terbatas. Kalau sekarang nggak begitu. Kita bisa mengetahui kejadian di satu negeri tertentu live bahkan. Live itu apa namanya? Langsung real time begitu. Yang ini tidak ada di masa itu. Maha suci Allah yang telah menurunkan syariatnya. Jadi sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ini bisa dilakukan dalam satu dunia yang sama serentak gitu. Cuman masalahnya nggak ada institusi atau nggak ada sistem yang bisa memungkinkan mereka itu masing-masing itu bisa menjadi satu gitu. Nanya, oi, kayak pahaluka misalkan. Gimana di sana udah ada hilal belum? Gitu. Oh iya kan gitu kan, dagang comro. Atau jam 2 misalkan kan kita maghrib, orang Mekah kasih nih. Nanyanya ke orang Madura lagi. Nanya gimana? Kayak pahaluk. Assalamualaikum, kayak pahaluk. Bagaimana di sana? Udah terlihat hilal belum? Alhamdulillah sudah terlihat. Maka di sana siap-siap puasa. Kalaupun makin ke sana pasti semakin besar terlihatnya. Karena tadi ada wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi itu wilayah kekuasaan batas imajiner. Jadi Indonesia sama Malaysia, padahal satu pulau yang sama, etnisnya sama. Coba bayangkan, pulau sama, etnisnya sama, jamnya juga nggak beda. Tapi kenapa berbeda? Karena ada wilayatul hukmi, ada batas imajiner. Ngerti imajiner tuh? Batas hayal gitu loh. Anda dengan saya ada jarak di sini. Kok kita berjarak sih? Ya faktanya berjarak, cuman maksudnya antara aku dan engkau berbeda itu. Nah, seolah ada jarak gitu loh. Padahal faktanya kita satu negeri yang sama. Bahkan kalau Malaysia dengan ini satu rumpun yang sama. Alangkah indahnya dan insya Allah sangat mungkin terjadi kita akan memulai puasa di hari yang sama dan berbuka di hari yang sama. Hanya butuh apa? Nah, satu kesatuan. Untuk bisa satu kesatuan itu mesti paham dulu kan? Iya. Masyarakatnya mesti paham. Atau umumnya masyarakat paham kayak ginian gitu loh. Bisa tersampaikan pemahaman ini kalau kita masing-masing ngomong kayak gini, diviralkan seperti ini. Tuh, 1 Syawal itu dipahami oleh semua kalangan. Haram berpuasa di 1 Syawal itu disebutnya hari tasrik. Semua paham. Tapi kenapa
pada saat perbedaan itu nggak ngomong itu. Nah, seolah diem gitu loh, murungkut. Nah, murungkut tuh. Oh, cicing wae. Kan jelas kalau berbeda Syawalnya pasti salah satunya melakukan keharaman. Begitu ya. Bisa jadi belum Syawal tapi udah merasa Syawal. Kan begitu? Kan haram hukumnya berbuka di bulan Ramadan. Itu haram itu. Kenapa? Karena wajibnya puasa. Juga haram hukumnya berpuasa di bulan Syawal. Kenapa? Itu hari tasyrik. Nah, ini jadi betul implikasi perbedaan ini memang sangat besar terkait dengan amalia seseorang atau amalia umat. Coba antum bayangkan. Coba kalau yang bermaksiatnya satu, ya mungkin ditanggung satu. Tapi kan ratusan juta. Coba di hari misalkan Syawalnya itu hari Kamis. Tapi ada yang menentukan atau mengikutnya, udahlah kita ikut yang banyak aja. Jumat deh. 200 juta orang melakukan kemaksiatan. Kebayang nggak? Apakah nggak ada alasan bagi Allah untuk mengajab satu negeri kalau satu negeri itu bermaksiat berjamaah? Oh, tapi kan yang nanggung satu orang, ya nggak gitu juga. Loh iya kan, memang yang buat keputusan menanggung. Tapi kan yang melakukan dia juga ngelakuin kan. Nah, ini penting untuk kita sampaikan bahwa masalah perbedaan seputar penentuan awal dan akhir Ramadan bukan masalah sepele. Tapi kita harus edukasi bahwa satu Syawal atau satu Ramadan itu bisa disatukan cara pandangnya dengan satu, pertama, hilangkan dulu sekat imajinernya. Ya. Pahami dulu bahwa fakta hilal itu bulannya sama. Terus buminya sama. Kalau tidak ditemukan di sini ya sama konsepnya kan. Kalau tidak ditemukan di Papua ya cari di Pulau Jawa. Kalau nggak ditemukan ya terus begitu. Tapi tidak berhenti pada saat di ujung Sabang. Terus lakukan gitu loh. Karena masih hari yang sama gitu. Dan kita pasti akan memulai hari yang sama bersama-sama. Jadi Ramadan bersama-sama, Syawal bersama-sama. Itu memang butuh kerja luar biasa. Ya, itu bisa kita lakukan. Dan pasti bisa kita lakukan kalau kita mengopinikan ini, namanya ijadur ro'i. Jadi memviralkan opini di tengah-tengah kaum muslimin. Bisa nggak? Bisa. Sekarang mah gampang. Viralkan, semua orang download, lihat, ngerti dah. Walaupun saat itu ketika dia emang kayak gini, belum tentu nerima, maksudnya gitu kan? Sama kayak Anda di sini, sama kayak kita sebelumnya. Emang gitu. Capek lu. Kan gitu ya, masih ikut yang ono aja deh, kan gitu. Awalnya mungkin begitu, lama-kelamaan sekampung dia doang yang enggak. Ayo, mau ngapain? Ketika diviralkan dan ketika masyarakat memiliki pemahaman yang seperti itu, opini yang sama, dengan riuh yang sama, maka Pak insya Allah kita akan memulai satu Ramadan di hari yang sama. Dan mengakhiri Ramadan yaitu berbuka di bulan Syawal di hari yang sama, insya Allah. Itu aja mungkin ya. Masya Allah. Mungkin terakhir di garis bawahi, karena kan apa yang digaris bawahi? Tadi kan sudah dijelaskan juga walaupun sekilas. Karena orang itu masih banyak yang berpatokan bahwa tenang aja kan ada yang nanggungnya gitu. Tolong diperjelas tadi. Itu berarti yang betul yang menentukan berdosa gitu ya. Tapi yang ini juga kebagian gitu ya. Ya sama kayak waktu kita pramuka dulu. Kalau satu grup bersalah, dihukum bareng-bareng, suruh push up 10 kali misalkan. Kaptennya kan dia yang menentukan. Kaptennya 20, anak buahnya 10. Sama kayak dosa juga gitu. Kan kita yang melakukan. Semua amalan itu kita tanggung. Cuman maaf nih, berarti yang nentuinnya paling gede. Allah alam bisawab. Sama yang milih penentu itu. Mas. Udah malam ya. Okay. Yang lain masih ada yang ya, mau disampaikan? Ayo, ngobrol apa lagi, Sir? Ya. Ini apa namanya berarti. Dikit aja mungkin ya. Kalau waktunya mungkin tadi jam 1 mungkin tadi ada suara ini. Tadi wilayatul hukmi ya. Terkait itu adalah mazhab baru. Jadi mazhab yang dianut oleh kaum sekularisme gitu. Ini ya kita lihat nation states. Nah, kita lihat faktanya nih di Indonesia itu mazhabnya apa yang paling banyak? Syafi'i. Nah, Syafi'iyah itu
mengadopsi dengan sistem tadi ya, nyari hilalnya dengan matla. Nah, matla kalau dalam fikihnya sekitar 133 km. Misal dari Jakarta ke Surabaya sekitar 1000 mungkin ya, 1000 km. Kita bagi aja itu. Berapa matla? 1000 ya, itu Tadi dia berapa posisinya pos itu gitu? dia tuh. Makanya kenapa dengan kalau kita kaitkan dengan demokrasi kan suara terbanyak pasti kan itu. Tapi kenapa tiba-tiba gitu? Tiba-tiba berpindah mazhab ketika ini sesuatu yang memang harus diselesaikan secara jujur kan bahasanya gitu, bukan langsung berpindah mazhab dengan apalagi membuat mazhab baru yakni Bidayatul Hukmi tadi. Bukan cuma Iya, Indonesia. Indonesia tapi semua hampir. Iya, makanya Wilayatul Hukmi itu termasuk di dalamnya India, Bangladesh, seluruh negeri kaum muslimin. Kaum muslimin itu 2/3 dunia, kebayang nggak? 2/3, 2 dibagi 3. Gitu ya? 2/3 itu maksudnya 2 dibagi 3 kan? Sisa 1 kan berarti? Ya kalau 1 berarti 1/3. 2/3 apa 1/3 sih? Sisanya 2/3. Sisanya 1/3. Masya Allah gitu ya. Ya, si 1/3-nya belum muslim, maksudnya belum tersentuh wilayah kaum muslimin. Jadi ada tinggal sedikit. Sebesar itu mereka bagi-bagi itu. Makanya kan penjajah Portugis ada di wilayah mana, Inggris ada di mana, Belanda, Prancis ke kita ngejajah nggak? Prancis enggak. Kenapa? Karena kesepakatan sekat itu. Kalau di dalam kitab apa namanya tadi Mafahim Syasi dijelaskan rinci itu. Prancis itu wilayah mana? Daerah Afrika. Nah, di sana tuh. Prancis di sana. Kok bisa jajahan kok kayak terstruktur gitu? Memang terstruktur. Nah, ini harus kita pahami bahwa negeri kaum muslimin itu sangat luas. Seluas itu. Bisa nggak bersatu? Kan sekarang ngomongnya gitu. Tadi kan mungkin nggak kita berpuasa di hari yang sama? Jawabannya kan? Mungkin setelah kita kaji secara dirinci seperti itu. Cuman masalahnya untuk saat ini, kira-kira mungkin nggak? Besok maksudnya besok nih. Besok kira-kira tanggal 22, 23 kan? Mungkin nggak bisa sama? Belum kayaknya. Belum tentu. Kenapa? Karena yang dipahami oleh kaum muslimin masih belum sama. Pemahamannya belum sama. Nah, kita buat sama. Mungkin nggak pemahaman bisa sama? Bisa, mungkin. Bisa. Gitu kan? Pasti bisa. Untuk pemahaman ya. Kalau untuk tata cara nanti beda lagi. Wah, satu RT aja. Untuk sholatnya beda-beda. Loh, kan itu mah masalah furu. Kalau untuk memahami atau memulai puasa di hari yang sama, itu bisa sama. Insya Allah sama gitu loh. Walaupun faktanya tidak sama. Nah, maksudnya gini, di kita udah puasa, kan Mekah belum puasa. Oh iya. Ya kan? Kok nggak sama? Ya namanya fakta hari itu. Hari, kalau di sini sudah maghrib atau sudah subuh, yang lain masih tidur. Nah, itu fakta hari. Tapi harinya sama gitu. Tanggalnya sama, harinya sama. Dan itu sangat mungkin bisa sama dan bisa terwujud. Insya Allah sebentar lagi terwujud. Gitu. Amin. Allah alam soal. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan yang singkat apa panjang nih? Satu jam kita itu. Mudah-mudahan malam ini bukan hanya ucapan dan keinginan, tapi ini menjadi doa. Amin. Semoga Allah kabul dan umat Islam ini memang ya sejatinya satu gitu ya. Bulannya sama, buminya sama, mataharinya sama, kiblatnya juga sama. Kiblatnya juga sama. Rasulnya juga sama. Pemimpinnya yang belum sama. Oh iya. Iya. Karena dia yang bisa menentukan ketok palu besok saum. Begitu. Sami'na wa ata'na. Ya dah, semoga bisa mengambil ibrah dari obrolan ini, dan terima kasih Tad atas waktu dan ilmunya. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Dan saya tutup dulu nih, nanti mungkin ada konten selanjutnya di acara Rihlah ini yang diadakan di wilayah Puncak Megamendung. Cukup sekian, kita tutup bersama-sama dengan
membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.